Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin, ikhwan fillah, akhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali Allah subhanahu tabarak wa ta'ala kiranya masih berkenan untuk melanjutkan kehidupan kita sampai dengan hari ini, dan semoga berlanjutnya kehidupan kita ini senantiasa selalu mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu hidayah kepada iman dan Islam. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan istiqomah di dalam menuju ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan aktivitas kita di pagi hari ini adalah mengawali untuk bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, ikhwan fillah, akhwatal iman, rahiman wa rahimakumullah. Saya ingin melanjutkan materi tentang gangguan kejiwaan yang dialami oleh manusia, yang biasanya gangguan kejiwaan ini tidak dirasakan oleh kita semua, dan indikator yang menyebabkan gangguan kejiwaan itu pun terkadang tidak kita sadari, karena bisa jadi gangguan kejiwaan itu bersifat delusi, yaitu keyakinan dalam diri seseorang terhadap sesuatu yang palsu, yang bukan sebenarnya itu. Jadi sesuatu yang palsu itu diyakini karena manusia meng-create, manusia membuat satu situasi, kondisi sedemikian rupa secara sistematis dan masif, sehingga itu menjadi sebuah keyakinan. Tetapi keyakinan itu bukan pada sesuatu yang benar, keyakinan yang palsu, yang bukan sebenarnya. Itulah yang disebut delusi, gangguan kejiwaan yang dialami oleh manusia, yaitu berupa keyakinan-keyakinan, doktrin-doktrin, slogan-slogan, diksi-diksi, quotes atau tulisan-tulisan singkat yang itu menggambarkan satu suasana, kondisi yang menunjukkan adanya satu keyakinan yang itu terus diyakini oleh manusia. Sebagaimana hari ini, kalau kita hitung, hampir sudah 20 tahun ya, 20 tahun kalimat kembali kepada pemahaman salafus soleh dan kalimat salafiyun atau pengikut salafi ini sudah berlaku sekian tahun. Kalau saya hitung mulai tahun 91 sampai dengan 2021 ini, kalimat salafiyun itu baru dimunculkan narasinya. Sebelum itu, di bawah tahun 91 belum pernah umat Islam mengenal apa itu istilah salafi dan slogan kembali kepada pemahaman salafus soleh yang pada dasarnya dinisbatkan kepada pemerintahan yang dikatakan Islam, sehingga narasi ini tidak membutuhkan penjelasan yang rinci
baik dari sisi historisnya, dari sejarahnya, maupun dari sisi bahasanya. Secara historis, secara bahasa, bahwa terus terang saja, mohon maaf kalau ini menjadi sebuah polemik di antara umat Islam, dan ini memang sudah terjadi polemik ini, bahwa sejarah berdirinya kerajaan Saudi atau Arab Saudi itu, para ulama menyebutkan memang munculnya kerajaan Saudi itu dengan pemahaman dalam tanda kutip madhab Wahabi. Ini adalah satu kreasi, satu create, satu rencana yang panjang secara sistematis dan masif. Sistematis dan masif, kalimat madhab Wahabi itu disematkan kepada sebagian kaum muslimin, wabil khusus kepada pemerintah Arab Saudi, dan ini menjadi sebuah keyakinan yang diyakini kebenaran bahwa madhab Wahabi itu ada, padahal tidak ada. Seluruh ulama khalaf meyakini bahwa yang disebutkan madhab itu atau ulama madhab itu cuma ada 4. Madhab Hanafi atau Imam Hanafi atau Hanafiyah, kemudian Imam Malik atau madhab Maliki, kemudian Imam Syafi'i yang disebutkan sebagai madhab Syafi'iyah, kemudian Imam Hambali sebagai madhab Muhammad bin Hambal sebagai madhab Hambali. Cuma ada 4 persoalannya. Lalu di mana persoalan yang sejarahnya sesungguhnya para jamaah sekalian? Maka dapat kita lihat di dalam tulisan-tulisan sejarah atau ensiklopedi Islam, bahwa diawali dengan munculnya seseorang yang bernama Abdullah bin Saud bin Mukrin, seorang pangeran, orang yang kaya. Dia bukan raja, cuma orang kaya saja, memiliki pengawal. Kemudian lahirlah anaknya yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Saud bin Mukrin, yang kemudian di masa inilah seorang ulama yang ketika itu tinggal di lembah Uyainah, yang kemudian terjadi perselisihan antara dirinya dengan ayahnya dan keluarga besarnya, termasuk kakaknya yaitu Muhammad bin Abdullah bin Wahab. Maka ketika itu Muhammad bin Abdul Wahab merasa terasing dia di kampungnya, dan dia kemudian berangkat menuju Najd. Jadi Saudi itu dulu ada 2 wilayah, yaitu wilayah Najd dan wilayah Hijaz. Di mana Najd ini ada beberapa provinsi, di antaranya Riyadh, kemudian Kuwait, Bahrain, kemudian hari ini disebut sebagai Uni Emirat Arab, dan beberapa wilayah yang lain. Lebih besar wilayah Najd daripada wilayah Hijaz. Kalau Hijaz itu wilayahnya hanya pada Tabuk, Jeddah, Mekah, Madinah, dan Taif. Ya. Wilayah ini dekat pantai. Nah, saat itulah di dalam sejarah geografisnya, wilayah Saudi ketika itu belum menjadi satu wilayah yang menyatu seperti hari ini. Para hadirin ikhwan fillah, ikhwatal iman rahiman rahimakumullah. Maka kembali kepada sejarah Muhammad bin Abdul Wahab ini. Beliau ulama, beliau orang yang berpendidikan, beliau adalah orang yang santun. Tetapi kemudian dalam pemikiran, karena perbedaan madhab di kampungnya, terutama bapaknya dan ayah
ayah kandungnya dan kakak kandungnya, perbedaan pandangan di dalam persoalan keagamaan, dan itu bukan persoalan yang disebut usul, bukan. Pada persoalan furu'iyah saja, pada tata cara peribadatan saja. Ya, kalau Imam Hanafi itu kalau takbir Allahu Akbar begini. Kalau Imam Hambali kalau setelah bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah. Hanya persoalan ini saja para jemaah sekalian. Tetapi ini sudah menjadi cukup menjadi sebuah perbedaan yang tajam, sehingga beliau pun harus mengalah keluar dari kampung halamannya menuju ke Diriyah yang hari ini disebut sebagai dulu namanya Dariyah, sekarang menjadi wilayah Diriyah. Maka bertemulah beliau dengan Sultan Muhammad bin Abdullah bin Saud bin Mukrin. Kemudian singkat cerita mereka menjadi besanan begitu. Nah, sehingga kelanjutan daripada kesultanan dari keturunan Saud bin Mukrin ini kemudian di situ diselesaikan di dalam sejarahnya, dan itu disebut sebagai dinasti King Abdul Aziz pertama. Dari era pertama dari King Abdul Aziz selesai di situ. Kemudian dilanjutkan oleh era King Abdul Aziz kedua, di mana cucu dari Muhammad bin Abdullah bin Saud bin Mukrin ini memerintah. Nah, saat itu para jemaah sekalian terjadi perang dunia pertama, di mana peperangan yang sangat hebat antara Turki Utsmani yang menjadi pusat kerajaan Islam di Turki ketika itu, yang dipimpin oleh Sultan Hamid, kemudian berperang melawan Inggris dan sekutu-sekutunya. Karena ketika itu memang Turki Utsmani terkenal dengan keluasan wilayahnya, sampai kemudian ke Indonesia hari ini, dan hampir seluruh wilayah Nusantara itu di bawah kekuasaan Turki Utsmani, ya, atau Ottoman yang disebutkan itu, ya, sehingga ada sejarah hampir seluruh kesultanan, bahkan bukan hampir, memang seluruh kesultanan di Nusantara, mulai dari Aceh di Nusantara bagian barat sampai ke wilayah Kesultanan Tidore dan Ternate di timur, yang menguasai sebahagian besar daripada wilayah Irian Barat hari ini. Semua kesultanan itu pernah kemudian diberangkatkan oleh kerajaan Turki Utsmani menuju Mekah, yaitu menunaikan ibadah haji. Dan ini adalah sejarah keemasan dari Turki Utsmani, sehingga Inggris pun merasa bahwa peperangan salib yang sudah dimulai semenjak Raja Salahuddin Al-Ayyubi beberapa ratus tahun yang lalu itu perlu dilanjutkan. Dan perang dunia pertama itu hanya sekedar untuk penisbatan saja bahwa ada peperangan memang, tetapi sesungguhnya yang terjadi adalah perang salib ketika itu antara Inggris dengan sekutunya melawan Turki Utsmani sendirian. Bayangkan, Turki Utsmani ditawur, begitu istilahnya. Maka ikhwan fillah akhatul iman, ini menjadi kesempatan, ya, sekali lagi menjadi kesempatan Raja Abdullah bin Muhammad bin Saud bin Mukrin untuk melepaskan dirinya dari Kesultanan Turki Utsmani. Nah, sehingga ketika dia berusaha untuk melepaskan diri, maka diketahui oleh Turki Utsmani, maka Sultan Hamid di Turki memerintahkan kepada Sultan Muhammad Ali di Mesir,
karena Mesir adalah bagian daripada kerajaan keislaman di Turki, maka Sultan atau Raja Raja Muhammad Ali kemudian datang menyerbu Kesultanan atau Raja Abdullah bin Muhammad bin Saud bin Mukrin ini, sehingga pemberontakan itu pun dapat dipadamkan. Tetapi ketika terjadi perang pertama dan kemudian Inggris dibantu oleh kaum As-Sabah, ada kelompok suku di Saudi itu, di Arab Saudi itu ada namanya kelompok As-Sabah atau suku As-Sabah. Suku ini sudah lama menjalin hubungan dengan Inggris. Maka datanglah kemudian Raja Abdullah bin Muhammad bin Saud bin Mukrin ini untuk minta perlindungan dan minta bantuan supaya dia juga mendapatkan perlindungan dari Inggris. Bayangkan, ada raja Islam mengaku Islam minta bantuan perlindungan, berlindung dari kerajaan Islam, berlindung atau minta bantuan berlindung kepada Inggris yang kafir itu. Maka kalau kita lihat di dalam nas-nas Al-Quran dan hadis jelas, barang siapa yang berwali kepada orang-orang kafir, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai' illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Allah berfirman, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Tidak pantas seorang muslim, la yattakhidhul mu'minun, tidak pantas bagi seorang mukmin yang mengaku beriman minta perlindungan, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dan berlindung di ketiaknya orang kafir. Tidak pantas, kata Allah. Tidak wajar, tidak sewajarnya. Tetapi ini dilakukan oleh Raja Saudi yang pertama ketika itu. Kalau di dalam sejarah, menurut beberapa ahli sejarah, kerajaan Saudi itu sudah dimulai pada dinasti kedua. Pada dinasti pertama belum ada kerajaan, masih kesultanan. Tetapi untuk menyingkat sejarah itu, maka dibagi tiga. Periodisasi itu dibagi tiga, yaitu periode pertama adalah kerajaan Abdul Aziz atau King Abdul Aziz pertama, King Abdul Aziz kedua, dan King Abdul Aziz ketiga. Maka Raja Salman dan anaknya Muhammad bin Salman hari ini adalah termasuk dalam dinasti King Abdul Aziz ketiga. Para jamaah sekalian, tetapi dimulai daripada perjalanan sejarah itu, diukir perjalanan sejarah itu dengan oleh para ulama disebutkan ada akidah yang cacat yang digoreskan di dalam sejarah perjalanan umat Islam. Oleh siapa? Oleh Raja Saudi yang pertama, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Saud bin Mukrin. Ini pengkhianatan yang pertama kalau menurut akidah. Karena ayatnya jelas, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Tidak pantas bagi orang beriman minta perlindungan, menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dan sebagai temannya, sementara dia meninggal min dunil mu'minin. Dia meninggalkan orang Islam, meninggalkan kerajaan Turki Utsmani. Tapi mohon maaf, saya tidak mengungkap aib, tetapi ini menjadi sejarah perjalanan bangsa Arab. Memang demikian, sering terjadi pertempuran, pertikaian di antara suku-suku di Arab Saudi, sehingga ini menjadi kesempatan bagi Inggris untuk menjadi semacam aventurir, mencari kesempatan secara pragmatis untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Arab. Maka masuklah agen
orang Inggris ditugaskan oleh kerajaan Britania, the King of Britannians, kerajaan Britania, untuk masuk ke dalam pertikaian antara suku, bahkan melihat ada kesempatan untuk melemahkan kerajaan Islam Turki Osmani di Turki ketika itu, dengan cara dia masuk untuk menolong Raja Abdullah bin Muhammad bin Saud bin Mukrin ini. Maka ditolonglah raja ini oleh Inggris, dan saat itu maka Inggris pun akhirnya dengan negara-negara atau kekuasaan boneka yang sudah ditancapkan oleh Inggris lewat seorang yang bernama Lawrence of Arabia. Itu ada filmnya, Pak. Jadi bisa dilihat sejarahnya jelas siapakah Lawrence of Arabia ini. Nama aslinya kalau tidak salah itu Thomas siapa gitu. Dia adalah seorang antropologi, ahli sejarah, ahli bahasa, dan dia menguasai 5 bahasa termasuk bahasa Arab, bahasa Turki, dan bahasa yang lainnya. Kalau Inggris dan Belanda otomatis gitu. Nah, lewat Lawrence of Arabia inilah maka Inggris secara praktis menguasai Saudi Arabia. Maka dengan dukungan Inggris ini, kerajaan Saudi kemudian melebar. Yang tadinya berada di Najd kemudian dapat menguasai, yaitu Hijaz, ya, pada akhirnya itu. Tetapi saya ingin menjelaskan sedikit perjalanan ini, bahwa ketika itu Hijaz masih dalam kekuasaan kerajaan Ottoman atau kerajaan Islam Turki saat itu, yaitu diwakilkan kepada Sultan atau Raja Syarif Hussein ketika itu yang berkuasa. Syarif Hussein menguasai Hijaz, termasuk menguasai Taif, Tabuk, Jeddah, Mekah, dan Madinah. 5 wilayah provinsi ini masuk di dalam wilayah kerajaan Turki Osmani. Maka kemudian Turki Osmani pun melalui anak dari Muhammad Ali, ketika itu terjadi perang yang besar, sehingga Muhammad Ali harus keluar dari Mesir menghadang Inggris di Afrika. Kemudian anaknya yang disebut Pasha bin Muhammad bin Ali ini kemudian datang untuk menyelamatkan Mekah dan Madinah dari aneksasi yang dilakukan oleh Inggris melalui tangan Raja Abdullah bin Muhammad bin Saud bin Mukrin ini. Maka dapat ditumpas yang kedua. Dan kemudian Raja Abdullah ditangkap karena sudah 2 kali melakukan pemberontakan. Dia ditangkap, dibawa ke Turki dan dipenggal lehernya oleh Sultan Turki di depan Masjid Hagia Sophia, yang masjid sampai hari ini masih berdiri masjid itu. Di depan Masjid Hagia Sophia, Raja Abdullah dari Saudi ini dipenggal lehernya karena dianggap melakukan pengkhianatan, melakukan bughot. Kalau bahasa hari ini, dia adalah khawarij. Tapi hari ini sungguh ajaib. Khawarij berteriak khawarij, bayangkan itu. Maka kemudian secara singkat pada generasi berikutnya, anak daripada Abdullah bin Muhammad bin Saud bin Mukrin ini kemudian dendam kepada Raja Islam. Dendam, padahal melanggar syariat ini. Ya. Menurut Turki Osmani, kerajaan Arab Saudi itu sudah melanggar syariat dan melanggar akidah. Maka para ulama menyebutkan akidah yang dilanjutkan yang berasal dari Saudi itu banyak, tidak semuanya, banyak yang cacat akidahnya. Maka dengan dukungan Inggris, semakin hari semakin kuat kerajaan Saudi. Maka kerajaan Saudi kemudian merevitalisasi dirinya, kerajaannya,
menjadi satu kerajaan yang disebut dengan sistem monarki absolut. Menjadi sistem monarki yang absolut. Maknanya absolut adalah bahwa raja berhak menentukan hukum. Memang yang diambil adalah Al-Quran dan Sunnah, hukum yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi yang dimaksudkan absolut bahwa hukum Al-Quran dan Sunnah itu tidak berlaku bagi raja. Maka secara adigum ada istilah yang tidak tercatat di dalam buku, dan catatan itu kemudian diadopsi ke Indonesia, bahwa pasal pertama, raja tidak pernah bersalah. Karena raja adalah yang menetapkan hukum, maka raja tidak mendapatkan hukuman dan tidak masuk akal kalau raja yang membuat hukum dan raja mendapatkan hukuman itu dianggap tidak masuk akal. Itulah absolut sampai dengan hari ini. Maka kalau kita lihat Muhammad bin Salman dengan semena-mena, dengan secara brutal melakukan revitalisasi, katanya merubah tatanan syariat yang sudah berlaku secara serampangan, maka tidak heran, saya tidak heran, karena para ulama sudah menyebutkan bahwa akidah yang dibawa oleh kerajaan Saudi itu akidah yang cacat akidahnya. Maka tidak heran kalau Muhammad bin Salman secara serampangan dan brutal mengobrak-abrik tatanan syariat Islam di Saudi, sehingga orang-orang kafir pun dengan bebas bergentayangan di antara dua kota suci kita ini, Madinah dan Mekah. Bahkan sampai dengan protap WHO pun yang mengharuskan memberi jarak pada shaf itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, tetapi dilakukan oleh kerajaan Saudi. Tetapi itulah para jamaah sekalian, perjalanan sejarah. Lalu dari mana kalimat salafi itu muncul? Yang slogannya harus taat dengan ulil amri kepada ulil amri, walaupun ulil amri itu mencambuk punggungmu dan mengambil hartamu. Hadis ini benar, tetapi tidak dilanjutkan hadis ini selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka berlindung kepada di belakang Al-Quran dan Sunnah. Bahwa Raja Saudi sekian lama, mohon maaf, pada tahun 98, mohon maaf, akhir 98, seorang ikhwan kita pulang dari Saudi. Dia membawa satu rekaman video, ya waktu itu masih video, rekaman yang menceritakan, ada bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab, kemudian oleh ikhwan ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Saya sebut saja ikhwannya, yaitu Ustadz Mukhlas rahimahullah ta'ala. Ya. Ustadz Mukhlas rahimahullah ta'ala ini adalah salah satu pejuang kita yang dieksekusi oleh Polri saat itu, yang dianggap sebagai pelaku bom Bali. Mudah-mudahan Allah mengampuninya dan menerima amalnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dari beliaulah kami mengetahui bahwa saat itu penetapan Raja Abdullah, mohon maaf, Raja Fahad menjadi raja ketika itu, kemudian mendapatkan legitimasi, mendapatkan pengakuan dari Ratu Inggris, Ratu Elizabeth saat itu. Dengan cara apa? Bagaimana caranya para jamaah sekalian? Dengan cara dikalungkan salib di leher Raja Fahad, dan itu terlihat. Tetapi kemudian beberapa waktu yang kemudian setelah itu beredar, ya, rame-rame para salafiyun mengatakan itu fitnah dan itu rekayasa. Sebagaimana dikatakan bahwa, mohon maaf, saya harus sampaikan ini karena ini sudah ada di media dan bisa dilihat nanti, ya, jejak digitalnya bisa dilihat. Sebagaimana tadi saya katakan,
Imam besar Muhammad As-Sudais, imam besar hari ini, pada bulan-bulan kemarin dia mengatakan bahwa sudah selayaknya pemerintah Saudi memberikan jalan yang mulus kepada pemerintah Israel untuk melakukan hubungan diplomatik. Bayangkan. Saya tidak mengungkapkan aib, tetapi ini sudah menjadi sebuah pemberitaan dan itu memang aib. Tapi bagaimana kemudian kita tutup aib itu? Kalau kemudian itu menjadi sebuah kerusakan yang dahsyat di tengah-tengah umat Islam. Bayangkan para jamaah sekalian. Karena berdasarkan sistem monarki yang absolut inilah, maka hari ini Raja Salman kemudian mendelegasikan kekuasaannya kepada anaknya Muhammad bin Salman, mengobrak-abrik secara brutal tatanan syariat dan akidah. Dan ini didiamkan oleh banyak kaum muslimin para jemaah sekalian. Belum pernah ada orang yang mengaku pengikut salafus soleh yang mengungkap hal ini. Saya tunggu, sekian lama saya tunggu sejarah ini, dan sampai kemudian terjadi begitu dahsyatnya kerusakan yang diciptakan oleh Muhammad bin Salman ini para jemaah sekalian. Rasanya sudah tidak kuat saya untuk mengungkapkan hal ini. Tetapi insya Allah saya bertanggung jawab dengan apa yang saya ucapkan ini. Saya bertanggung jawab. Dan mari kita tabayun kalau memang informasi yang saya dapatkan ini salah. Tolong saya diingatkan dan kita tabayun apa yang terjadi di dalam sejarah ini. Maka kembali kepada dasar atau usul di dalam akidah, bahwa seseorang yang berlindung, minta perlindungan kepada orang kafir dan menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan malakum minallahi min waliyyin wala nasir. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Maka Allah tidak akan memberikan perwalian, tidak akan menjadi pelindung baginya, dan tidak ada pertolongan dari Allah sedikit pun. Ayat ini terkandung di dalam surat Al-Baqarah 120 yang Allah ingatkan kepada kita, walan tardhu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min wala nasir. Di akhir ayat itu Allah katakan ma lakum minallahi min wala nasir. Tidak akan menjadi wali, Allah tidak akan menjadi wali, dan Allah tidak akan menolong orang-orang yang telah mendapatkan malaka minal ilm, mendapatkan ilmu ba'da ladzika minal ilm. Setelah Allah berikan ilmu itu, mereka malah justru, kata Allah Subhanahu wa taala, qul inna hudallahi wal huda, katakan Muhammad, petunjuk Allah itulah sebenarnya petunjuk, wala in ittaba'ta ahwa'ahum, dan jika mereka mengikuti hawa nafsunya Yahudi dan Nasrani, ba'da alladzi ja'aka minal ilm, padahal telah datang ilmu keterangan yang jelas tentang kebencian orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap kalian. Banyak sekali ayatnya para jamaah sekalian. Salah satunya di dalam surah Ali Imran 100 dan 101. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanukum kafirin wa kaifa takfurun wa antum tusla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab, jika kalian mengikuti sebahagian keinginan dari orang-orang ahlul kitab, yaruddukum ba'da imanukum kafirin,
Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kalian akan dimurtadkan, yaruddukum, akan dikembalikan kalian dari beriman menjadi kafir lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Allah bertanya, wa kaifa takfurun? Kok bisa kafir kamu ini? Wahai Muhammad bin Salman, kenapa kok bisa kafir kamu ini? Kenapa? Wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Padahal ayat-ayat Allah telah diterangkan kepadamu, dan di antara kalian itu ada Rasul, ada hadis, ada sunnah yang menerangkan tentang kejahatan, kebencian orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah gambarkan qad badatil baghdha'u min afwahi, qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Ayat berikutnya di dalam surah Al-Imran 118, Allah lebih jelaskan lagi, qad badatil baghdha'u min afwahihim, telah nampak kebencian dari mulut-mulut Yahudi dan Nasrani itu. Oh, kami tidak, Indonesia tidak berafiliasi kepada Yahudi dan Nasrani, berafiliasi kepada Cina, iya. Tapi ajaran-ajaran Buddha, ajaran-ajaran Hindu, Taoisme, komunisme, liberalisme, nasionalisme, semua itu adalah bikinan Yahudi. Maka Allah tidak menyebutkan Buddha, tidak menyebutkan Hindu, tidak menyebutkan Taoisme, tidak menyebutkan komunisme, tidak menyebutkan nasionalisme, karena semua ini adalah kreasi yang dibuat oleh Yahudi. Isme ini dalam rangka untuk mendegradasi Islam. Maka pernah terjadi di dalam tubuh orang-orang Arab Saudi pan-Arabisme. Pan-Arabisme itu dasar akidahnya ada nasionalisme Arab, dan itu bertentangan dengan akidah. Tetapi mana hari ini pan-Arabisme hilang, ya, tidak kekal dia. Maka Yahudi pun memunculkan narasi hari ini dengan yang lebih dekat dengan kehidupan kaum muslimin. Apa itu? Kembali kepada sunnah. Kembali kepada sunnah, yang dimaksudkan kembali untuk taat kepada ulil amri, walaupun ulil amrimu itu bejat, tetap taat, bajingan tetap ditaati, insyaallah. Kenapa para salafiyun itu tidak mengungkapkan kebobrokan dilakukan Muhammad bin Salman semenjak dia diangkat menjadi wakil daripada ayahnya Raja Salman ini? Dan di tangan Muhammad bin Salman inilah semakin hari Saudi semakin terpuruk secara kebudayaan. Tadinya budaya Islam akhirnya masuk, ikhwan fillah, ikhwatal iman, masuk orang-orang kafir. Dan ini sangat meresahkan kita semua para jamaah sekalian. Ikhwan fillah, ikhwatal iman, rahiman rahimakumullah. Maka di dalam ayat tadi 101 di akhir ayat itu Allah katakan, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang teguh, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang teguh dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ini, faqad, maka sungguh hudiya ila sirati mustaqim, dia berada di atas jalan yang mustaqim, yang lurus, berpegang teguh. Di awalnya dasarnya adalah kalimat la ilaha illallah. Sehingga orang seperti ini, kalau dia berjalan di atas jalan yang mustaqim ini, ketika dia belok, Allah halang-halangi dia. Ketika dia mulai condong ke kanan, ditarik oleh Allah ke tengah lagi, mustaqim lagi. Ketika dia condong ke kiri, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ke mustaqim lagi. Ketika dia akan jatuh, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak jatuh. Mau jadi seperti orang seperti apa lagi kalau Allah sudah seperti ini kepada kita para jamaah sekalian? Syaratnya tidak ada lain, satu saja.
Wa may ya'tasim billah, berpegang teguh yang pertama kali dengan kalimat la ilaha illallah, maka Allah katakan fa'lam 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 annahu la ilaha illallah. Maka ketahui, pelajari, teliti bahwa sesungguhnya tidak ada ilah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada peribadatan yang sesungguhnya peribadatan itu tidak layak kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid. Tetapi yang diajarkan adalah tauhid rububiyah, pengenalan Allah dengan asma dan sifatnya, insyaallah. Tetapi tauhid uluhiyah, inal hukmu illa lillah, bahwa hukum itu hanya milik Allah, tidak dijelaskan oleh mereka. Berkutat terus, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Loh, ini pelajaran sanawiyah, bahkan ibtidaiyah, pelajaran SD dan SMP sudah hafal umat Islam. Tapi hukum yang dimaksudkan inil hukmu illa lillah, bahwa sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah, tidak boleh ada makhluk yang memberikan hukum selain hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Ini larangan, tetapi ini kapan mau dijelaskan oleh mereka, para jemaah sekalian? Maka ikhwan fillah ikhwatal iman, sepertinya mereka ini adalah orang yang paling layak daripada saya untuk menjelaskan tentang tauhid. Tapi saya tunggu sekian lama. Mana mereka yang menisbatkan dirinya kembali kepada sunnah untuk menjelaskan tauhid secara sumuliyah, secara komprehensif, secara menyeluruh? Kapan mereka menyampaikan tauhid ini? Setelah saya tahu sejarahnya, oh iya, seperti itu. Fa insyaallah akan kita bongkar persembunyian mereka terhadap sunnah ini, ya. Kembali kepada pemahaman ahli sunnah wal jamaah, kembali kepada sistem yang diletakkan oleh Rasulullah, yaitu kembali kepada sunnah. Akan kita bongkar mereka ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita sekalian dan senantiasa memberikan kekuatan kepada saya dan kita sekalian dalam rangka untuk tegaknya izul Islam wal muslimin. Fa insyaallah cuma hanya itu saja. Demi tegaknya kemuliaan Islam, kembali kepada tegaknya Islam, ya. Islam menjadi tegak di atas seluruh agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memuliakan kaum muslimin dengan Islam yang insyaallah tetap akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada salah dan kelirunya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.